Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kuliah kita yang ke-8. Ada yang tadi baru ngirim kontennya ke saya, nggak bisa saya tonton. Ya, jadi ada yang belum saya tonton tuh berarti ngirimnya tadi baru masuk. Nggak tahu saya ngirimnya semalam, Pak. Itu jelas di HP saya tadi. Jadi belum sempat saya tonton. Ya. Yang penting bagi saya itu Anda mengirim linknya aja, link YouTube Anda, bukan link setiap konten. Repot ngetik nanti, ya, repot. Jadi link konten apanya aja, karena itu saya katakan di Kota Tingkat itu kirim linknya aja. Jadi saya tahu, saya bisa buka kok semua video Anda itu, ya. Tak penting setiap konten Anda kirim link itu juga orangnya gitu. Karena itu saya katakan kalau ada linknya satu kelas itu, ya YouTube-nya, siapa saja bisa buka. Paham? Jadi tak penting buat konten. Nah, lalu saya pikir, terkadang saya buka, ini udah ditonton ini 2 kali, ya. Dan itu jangan mepet kayak tadi. Ada yang ngirim pagi tadi, baru karena saya tahu nih, karena kuliah hari ini pagi-pagi udah kirim. Ya saya nggak nonton, nggak bisa nonton, karena mungkin kerja saya nonton aja. Kerja saya bisa mandi, ya. Kalau udah jam 7 saya udah di depan, jaga parkir. Kalau diarahkan, nggak ada keruan parkirnya gitu. Nah, kayak ini kan udah terlambat gitu 15 menit, ya saya tinggalkan aja gitu, tutup. Karena saya takut itu kendaraan hilang, ya, satu. Yang kedua, keluarnya susah gitu. Jadi saya bagi, ya. Jadi ini kuliah kita yang ke-8. Saya mau review dulu. Kuliah pertama apa materinya? Kuliah kedua? Kuliah ketiga? Kuliah keempat? Kuliah kelima? Kuliah keenam? Kuliah ketujuh? Kan hafal, nggak perlu dibuat UTS-nya kan? Hafal, ya. Sama nonton sinetron, seri pertama apa ceritanya, kedua apa, ketiga apa, keempat apa. Nah, tinggal lagi Anda mau memantapkan, Anda lihat konten teman. Ini jangan baru komentar, pas buat baru komentar saya. Hampir gitu. Kalaupun ada yang komentar tuh paling banyak tuh 4 orang, 3 orang. Artinya mungkin kesalahan Anda tidak share ke teman. Tapi kalau grup kan udah tahu tuh. Ya untuk apa kita buat grup? Berarti kan ada grup masuk kan tinggal buka. Oh, ini ada konten siapa, tinggal dilihat gitu. Dan itu menambah. Kalau kita belum buat tugas misalnya, mimetik misalnya kita belum buat tugas, ada 2 orang yang udah ngirim, kita tonton apa kelebihannya, apa kekurangannya. Kita tentu harus lebih dari dia gitu, atau minimal sama gitu. Kira-kira udah saya tunjukkan kan. Lalu kalau Pak pakai susah, Pak nguploadnya susah, di kampus kalian ada kuliah di ruang J? Ada. Di ruang J itu kan apanya, wifi-nya kan bagus, karena dipakai pasca. Anda tinggal setel aja wifi, nanti muncul tuh ruang mana, wifi ruang mana, ruang 16, 1 berapa gitu. Anda waktu itu aja Anda upload. Kalau Anda memang kuliahnya di ruang 6 misalnya, waktu itu sambil kuliah Anda tinggal upload aja dulu videonya, buat di rumah, uploadnya. Kayak sekarang saya udah upload tuh yang tadi kuliah, lagi upload tadi nih, belum selesai yang kuliah tadi. Itu 3 video saya buat, 2 baru muncul, itu sedang proses upload. Karena kadang-kadang kan kita upload itu tidak bisa mulus, ya. Saya pun punya wifi kadang mau 1 jam,
Kadang-kadang katanya error, malah tiba-tiba muncul. Ya, kadang-kadang kita dibohongi oleh HP. Error katanya, kita biarkan aja muncul. Atau kita ulang lagi upload, tahu muncul. Yang pertama ada muncul, terpaksa dihapus. Gitu. Oke, kan tak banyak dosen yang nyuruh buat upload kan? Ada nggak dosen lain yang nyuruh Anda buat konten? Siapa? Bu Tria. Ya, Bu Tria. Kontennya satu aja. Bukan setiap pertemuan satu. Bukan. Jadi yang parah itu Mbak Saprial ya. Iya. Jadi sampai kapanpun saya tetap buat begitu. Tapi saya yakin dengan cara itu konsepnya 10-1, 10 kali untuk satu konten. Artinya Anda buat satu konten, Anda bisa mengulangi jadi 10 kali. Kita satu kali pertemuan, tapi Anda bisa mengulangi sampai 10 kali. Kalau bodoh juga, tadi itu saya katakan sama mahasiswa pasca juga. Nah itu Mas Putri itu dibuat dekat dengan rumah sakit jiwa. Jadi kalau bodoh juga, pergi ke rumah sakit jiwa periksa. Baik, kita sudah bicara hierarki. Hierarki kemarin kita bicara tentang teori yang diambil diadopsi dari psikologi. Ya, hierarki kebutuhan itu Abraham Maslow itu teori sebetulnya teori psikologi. Kenapa dipakai di sastra? Karena sastra juga bicara tentang manusia. Jadi jangan heran nanti Anda menjumpai teori yang sebetulnya secara umum. Ya, secara umum. Nah, hari ini kita bicara lagi teori yang mungkin menurut Anda itu aneh juga. Teori ini disiplin ilmu lain tapi dipakai di sastra. Itu teori tentang ekologi. Ekologi sastra. Ya. Ekologi sastra. Ekologi itu tentang lingkungan. Tentang lingkungan. Lingkungan tahu lah kan? Darat, laut, udara, ya alam sekitarnya itu tentang lingkungan. Nah, kenapa sastra itu menggunakan teori ekologi? Karena sastra itu dia bisa dijadikan sebagai dokumentasi dari lingkungan. Mendokumentasikan dokumennya pada masa itu. Di mananya ada dalam karya fiksi itu namanya unsur setting, tempat. Kita tahu tempat itu kan berkaitan tentang setting itu tempat, tentang waktu, tentang suasana. Ya tempat itu bukan hanya bumi berpijak, termasuk alamnya. Itu ekologi. Jadi karya sastra itu juga menyentuh masalah ekologi. Saya beri contoh ya. Contohnya kita bicara tentang Siti Nurbaya. Pernah baca enggak karya Siti Nurbaya? Belum. Baca ya karya Siti Nurbaya. Soansur ya. Ada soansur baca karya Siti Nurbaya itu karya Marusli Siti Nurbaya. Bapak Siti Nurbaya ini usahanya dagang. Dagang apa? Hasil hutan. Gambir, rotan. Nah, artinya apa? Dulu orang hutan itu sebagai sumber kehidupan secara ekologi. Kenapa? Ya, karena di hutan itu bermacam-macam jenis. Ya hasilnya itu macam-macam. Salah satunya gambir, rotan, ya kan. Tapi kalau sekarang, kalau kita bicara ekologi sekarang, yang dulu multikultur atau banyak jenisnya kayu, sekarang jadi mono. Dibuat kebun sawit semuanya. Artinya apa? Kita tidak bisa lagi cari gambir, kita tidak bisa lagi cari rotan. Semakin langka. Nah itu yang membuat cerita itu jadi pembahasannya bisa kita kaitkan dengan kondisi alam itu,
perubahan alam itu. Ya. Nah, contoh lagi misalnya dalam tradisi kita Melayu itu ada namanya ekonomi tapak lapan. Nanti Anda belajar Pak Mustian kalau kuliah dengan Pak Mustian. Dalam tradisi Melayunya Pak Mustian. Maksud saya ekonomi tapak lapan itu adalah kehidupan orang Melayu itu dia punya sumber ekonomi itu 8 sumber. Coba apa saja yang Anda tahu? Orang kampung. Apa saja? Ya. Ada orang itu yang sifatnya misalnya yang di laut atau yang di sungai menjaring, ya kan? Yang di hutan dia menjerat, ya kan? Kemudian dia berladang, punya kebun ladang. Kemudian dia meramu, pengobatan itu, ya. Jadi kalau dihitung itu ada 8 sumber kehidupan masyarakat. Kalau dia punya pekarangan dia beternak. Jadi 8 sumber. Karena itu orang Melayu itu dikatakan kaya tidak. Cuman ketahanan ekonominya mau krisis bagaimanapun orang kampung itu tidak terasa begitu. Biarlah cabai mahal, bagi dia tidak peduli karena di pekarangan dia nanam cabai. Tapi kalau orang kota yang biasa, kalau Anda udah ke kota sekarang biasa ekonomi tapak lapan jadi tapak 1. Apa tapak 1 Anda? Ya WC daripada orang tua. 1 aja. Tidak pernah berusaha mencari sumber lain. Tapi kalau orang kampung tidak. Anda lihat nanti kalau kembali ke kampung Anda, ya rumah-rumah tua itu, coba lihat pekarangannya. Pasti ada pohon kelapa, ada pohon nangka, ada pohon tebu, ya. Jadi kelapa itu bukan 1 pokok, bisa ber5. Jadi kalau dia mau mau menggulai, ya ambil kelapanya, sisanya dijual, ya kan? Kalau dia mau nyayur juga, dia pekarannya ada pucuk katu atau apa begitu. Kalau dia mau beras, dia berladang padi. Kalau Anda pergi ke Tanjung Sama, hampir tiap hari orang menjemur padi. Karena mereka ada padi ladang namanya. Padi ladang itu lebih tahan dibandingkan padi sawah. Ya, padi ladang, padi lama itu yang tinggi ya, dia dituai bukan disabit. Dituai gitu. Tahu tuai? Disilet, dituai gitu. Beda dengan padi-padi sawah itu yang sekarang rendah, dia disabit. Nah, yang padi dituai itu dia bisa lama tahannya, tidak dimakan bubuk. Karena itu kalau di Minang itu ada namanya rangkiang. Rumah adat itu kan ada rumah adat kecilnya di depan, itu namanya rangkiang. Itu tempat lumbung padi biasanya. Tempat orang menyimpan padi. Nah, kapan perlu dikeluarkan, dijemur, baru dimasukkan ke heler atau ditunggu. Nah, jadi bicara ekosistem itu, ekologi itu yang dalam sastra kita bisa melihat, menelaah apa yang ada dalam karya sastra. Contoh tadi yang kembali ke Siti Nurbaya, bapak Siti Nurbaya itu berdagang hasil hutan. Artinya apa? Pada masa itu sumber hasil hutan orang Sumatera Barat itu ya dari pesisir. Painan, daerah Painan. Ada orang Sumbar sini? Ada. Orang mana kamu? Pesisir, Pak. Pesisir mana? Saku, Painan atau apa? Ayaji. Oh, Ayaji itu udah lama jauh ke kampung saya, Kerinci. Nah. Karena saya tahu pesisirnya. Jadi alamnya bagus loh, dekat laut, tapi tebing. Ya. Dia bertebing gitu jauh. Nah sekarang itu kan daerah kalian itu kan udah mulai tanam sawit kan, nah, termasuk Prabowo ada lahannya di sana loh. Termasuk dulu caranya mereka dia menanam cengkeh, mau menghasilkan minyak cengkeh. Nggak tahu sekarang jadinya di sana tuh nanam sawit, ya. Jadi kalau sejarahnya itu dulunya
Ini kampungnya dia ya. Dulunya alur sutranya, kalau istilah sastranya alur sutranya, kehidupan orang itu lewat laut. Jadi berdagang itu lewat laut. Muatan kapal itu lewat laut. Sekarang tidak ada lagi orang lewat laut ke Padang. Karena ada jalan darat. Lebih cepat. Jadi zamannya Bapak Siti Nurbaya itu dia berdagang dari pesisir itu lewat lintasi laut. Nah, namanya laut itu dua kemungkinan kecelakaan itu. Pertama karena muatannya berlebih, tenggelam kapal. Yang kedua karena ombak. Ya, kalau sekarang ini lagi musim ombak tinggi ini. Kalau orang laut tahu, ini bulan-bulan September, Oktober sampai ikan laut mahal. Karena ombak tinggi. Nah, kita teknologi penangkapan kita justru tidak berani itu ombak tinggi. Lain orang barat. Orang tuh justru pada ombak tinggi ini dia menangkap ikan, menangkap udang, menangkap ketam. Karena ikan mabuk. Ya, ikan atau arah. Anda lihat di YouTube di mana pada ombak yang tinggi begitu dia menjaring itu di laut lepas. Hasilnya lumayan. Itu. Tapi kalau kita kan teknologinya tradisional sekali gitu. Nah, risikonya di situ. Nah, jadi ketika kita bicarakan di karya sastra itu tentang jalur sutra itu, kita bandingkan dengan sekarang. Berarti jalur sutra itu pernah dilakukan oleh Bapak Siti Nurbaya dan orang-orang berdagang pada waktu itu. Sekarang orang lewat darat. Ya, kalau dulu orang menggunakan kapal, sekarang orang menggunakan truk. Lebih cepat. Nah, itu cara tentang ekosistem. Kalau dulu orang bicara tentang gambir dan rotan itu di pesisir, sekarang nggak ada lagi. Kalaupun ada, nggak bisa didagangkan secara skala besar. Gitu. Nah, itu yang bicarakan tentang ekologi. Termasuk yang terkadang yang implisit, ya, yang implisit gambarannya yang tidak digambarkan di sastra secara detail, tapi kita bisa tafsirkan. Saya beri contoh lagi. Zainuddin itu berasal dari mana? Dari mana? Makassar. Ada siapa pernah ke Makassar? Nah, saya itu dapat kali ke Makassar. Kalau mau ke Makassar nabung. Di tiket 2 kali. Sini transit Jakarta ke Makassar. Ya. Saya pernah dari Jakarta ke Makassar ke Ternate. Berarti 3 kali kan? Sini Jakarta ke Makassar ke Ternate. Nah, pernah saya ke Ternate. Nah, 2 kali saya ke Ternate. Saya berikan contoh misalnya, itu kan kondisi sekarang naik pesawat. Anda bayangkan kalau seandainya itu benar secara real itu Zainuddin itu dari Makassar, sebagai Zainuddin yang secara real ada orangnya, bukan fiktif. Berapa jauh dia berjalan dengan perahu layar, berapa malam dia berlayar. Karena andalannya kita tidak ragukan lagi, orang Bugis itu memang dia dikenal dengan pelaut, diarunginya laut, ya. Nenek moyangku orang pelaut itu memang terkenal dengan orang Bugis. Pelaut, andalannya itu perahu layar. Anda bayangkan dari Makassar saja, kalau sekarang kalau dia tidak langsung, dia singgah dulu ke Sunda Kelapa langsung ke Teluk Bayur. Berapa malam? Nah, itu bicara ekologi. Ya, tentu di situasi yang dia berangkat itu pada bulan-bulan yang tenang dan ombak. Gitu. Yang arah anginnya mendukung gitu. Kalau orang laut tahu dia, oh ini arah angin di sini. Karena orang andalannya itu layar. Satu. Kemudian dia sampai ke Batipu. Nah, dari Batipu itu dari Padang tuh ke Bukit Tinggi udah berapa jam? Jangan pikirkan sekarang. Pikirkan tahun 20-an. Sekarang aja masih berapa jam tuh dari Padang ke Bukit Tinggi.
Siapa yang orang Bukit Tinggi? Padang Bukit Tinggi berapa jam? Iya, 2-3 jam. Ya, kalau nggak macet 3 jam, 2 jam lah atau 3 jam. Ya. Baru Bukit Tinggi, kalau kota Bukit Tinggi. Bukit Tinggi ke Batipuh. Nggak tahu kan? Batipuh nggak tahu kan? Daerah Ngarai. Ngarai Siano. Jadi kalau ada Ngarai Siano itu pinggir itu jalannya. Nampak jalannya. Anda bayangkan tahun 20-an yang ada bendi. Bendi itu kendaraan yang ditarik oleh kuda. Nah, ke kampung dia gitu. Begitu jauhnya. Jadi tantangan alam pada masa itu bicara ekologi bagi Zainuddin tidak ada masalah. Yang penting dia tahu jati dirinya dia. Nah, sekarang anak muda sekarang, Anda tahu nggak jati diri Anda? Anda aslinya mana? Aslinya mana? Gau anak Serka. Gau aja. Oh Gau. Berarti Melayu ya. Bapak apa? Bapak Banjar. Ibu Banjar juga. Kamu bisa menyebut R? Orang Banjar nggak bisa sebut R? Bisa. Oh bisa. Nah, Banjar kamu pernah nggak ke Banjarmasin? Enggak pernah. Daerah asalnya tidak tahu. Ngaku orang Banjar, lahirnya di Gau, iya kan? Nah, lahir di Gau. Cari silsilahnya. Harus tahu, oh dasar kita ini. Orang tua pernah pulang ke Banjar. Masih ngaku orang Banjar. Bayangkan lahir di Riau, masih ngaku orang Banjar. Sama orang Jawa. Orang Jawa itu tak pernah dia. Ada pergi ke Tanjung Pinang, masih ada namanya Kampung Jawa. Di Pinang itu ada Kampung Jawa. Orang Jawa. Gitu. Jadi cabang kampung-kampungnya ikut merantau. Ada pergi ke Malaysia, ada daerah namanya Kuantan. Jadi nama-nama daerah kita ini ada di Malaysia, beberapa daerah. Kampung saya juga ada. Memang isinya mayoritas orang perantau itu. Namanya Kampung Kerinci. Jadi kalau di Malaysia itu di Kuala Lumpur tempat orang suka jual-jual buah itu biasanya Kampung Kerinci. Kalau tahu dia saya orang Kerinci saya datang itu gratis makan buah. Orang kampung dia. Karena perantau. Nah, jadi itu tadi saya katakan sama juga yang kita katakan tadi misalnya merantau itu. Dulu ceritanya dalam karya fiksi katakan merantau, yang pertama orang naik kapal api atau perahu layar. Tercanggih itu kapal api. Yang kedua jarak merantaunya itu Malaya. Tidak ada yang lebih dari itu. Karena ke Malaya itu jangan merantau. Tapi kalau orang sekarang ada tanya Pak El, itu dikatakan negeri Sarang Farid. Lebih dekat kita ke Malaysia dibandingkan ke Jakarta. Dulu ya waktu zaman saya kuliah, kita masih bisa beli tiket itu 250 sampai ke Malaysia. Kalau sekarang mahal. Sekarang ke Batam aja udah mahal. Udah 1 juta lebih. Waktu saya kuliah 250 tiketnya sampai ke Malaysia. Cuma sampai di Malaysia tuh kita harus review lagi otak kita. Jangan agak murah juga. Semuanya ini berapa? 90 ringgit kali 3.000. Kalau sekarang udah lebih. Gitu. Ya, nampaknya murah karena dulunya saya pernah bawa duit segepok tukar ke Malaysia jadi segini, dari Malaysia ke Brunei tukar jadi masuk dompet. Yang dari yang masuk koper bisa masuk kantong jadi masuk dompet. Ya. Saya bawa duit 18 juta karena mau ke Brunei, tukar ke ringgit di Malaysia kuranglah sekitar 15 juta lebih, tinggal beberapa lembar untuk ke Brunei. Karena di Brunei itu berlaku dolar ringgit Brunei itu sama dengan dolar Singapura. Jadi kalau kita belajar dolar Singapura pun di Brunei berlaku.
Nah disitulah saya mengenal namanya duit plastik. Kita kan pernah duit plastik, tahu duit plastik, tapi kualitas kita jelek, tiba-tiba hilang. Nah, duit plastik, pernah kan? Saya itu Brunei udah lama. Saya punya koleksinya tuh $1, warna biru, plastik. Nah, itu yang dulunya udah lama tuh di Brunei. Baik, jadi itu tadi kalau bicara tentang ekologi. Jadi kenapa kita bicara ekologi? Karena sastra itu juga bicara tentang alam. Ya, kenapa kita membahas tentang alam? Kita bisa jadi yang dulunya alamnya tidak tercemar, sekarang jadi tercemar. Contohnya gini, perubahan perilaku. Tadi kan saya katakan tadi perubahan perilaku. Kita punya sungai yang besar, ada sungai Indragiri, ada sungai Siak, ya, ada sungai Kampar, ada sungai Rokan, kan ada 4 sungai yang besar yang ada di Riau. Nah, dulunya orang menggunakan aliran sungai itu sebagai alat transportasi, jalur sutranya, ya. Jadi dikenal mau kemana, mau ke laut, ya sungai. Nah, rata-rata orang buat rumah, penduduk itu menghadap ke sungai. Jadi ibaratnya kenapa bersih rumah orang penduduk? Ya halamannya sungai, nggak ada kotoran. Tapi setelah terjadi pembangunan jalan raya, bahkan jalan raya itu dibangun dekat dengan berdampingan dengan sungai, apa yang terjadi? Berputar posisi rumah mengarah ke jalan raya. Akhirnya yang di sungai apa? WC. Nah, dan lihat Sungai Ciliwung. Kalau lihat Sungai Ciliwung itu kan WC semua di sana. WC tempat orang buang sampah. Akhirnya itulah sungai itu jadi tercemar. Jadi historisnya dulu tidak begitu. Bahkan orang zaman lama, air minum juga air sungai. Tidak ada sumur. Kalau tidak air tempayan ditampung di tempayan, air hujan, air sungai. Kalau orang laut itu air tempayan ditampung, air hujan ditampung, itu jadi air minum. Dibuat juga sumur, payau dia atau rasa asin dia. Jadi orang tampung air sumur, air hujan. Dan itu kena kita ada pepatah katakan ya, mengharap air mendung di langit, air di tempayan dibuangkan. Dia mengharap mendung di langit, artinya mengharap mendung di langit itu akan datang hujan, air di tempayan dibuangkan. Tahu-tahu tidak jadi hujan. Karena itu jangan sampai sesuatu yang belum pasti Anda habiskan. Nah itu gambarnya seperti itu. Jadi itu tadi saya katakan kenapa teori itu dipakai dalam karya sastra. Baik, silakan baca dulu. Baca karya sastra itu dulu. Ekologi sastra.